Waduh, panas banget. We are telling follower. Halo Bro Nurdin, Bagus Kirana. Wah, ini lagi senggang nih ya. Bro Nurdin biasanya sibuk terus nih hari Senin nih. Wah, ini partnernya udah ada, langsung kita join ya. Ini sembako emang lagi seru nih bro. Karena kita ini kebutuhan sehari-hari. Halo My Blackguard. Wah, ini apa nih? Namanya seru banget nih. Oke, Ayo Pak Hartono, udah banyak yang menunggu nih. terima kasih, terima kasih. Oke, Pak Primi Edi, Pak My Black, My Black God. Wah, ini keren-keren nih nama-namanya. Teman-teman saya Pak di Bali itu Oke, langsung mau join IG ini loh, yang tadi Melody of Edo. Nah, dia penasaran. oke, bagus lah. Di situ Bali juga potensinya bagus bahkan, bagus banget. Dan Bali itu termasuk marginnya bisa tinggi, bagus. Kenapa tuh Pak? Oh, Jadi saya punya kenalan teman ya, satu teman itu mereka itu mantan karyawan daripada Hypermart ya. Dia sudah posisi manajer sebenarnya di Hypermart. Akhirnya dia buka di Bali untuk buka usaha sendiri. Ya, dia tidak mau franchise, nah, itu sukses. Nah, sekarang sudah punya 5 cabang kok nggak salah. wih, Ya, keren tuh Pak. dan di Sulawesi dia udah buka juga gitu. Jadi yang penting kita tahu ya triknya itu gimana. Terus supaya kita bisa langgeng sukses itu kita penting gitu, ya. Pak Heri Agus. Oke. Nah, oke. Tadi Ibu yang bertanya siapa namanya ya? Pak Deki. Wah, nah, namanya lupa tuh Pak. Coba di sini bisa unjuk tangan lagi yang tadi yang disebut with Dio Fami Pak, with Dio Oke. Fami ini. Yang dia saya rasa dia masalah accounting Pak. Oke. Masalah uang cash sama mungkin dia takut percayain orang mungkin ya dia harus ngaudit terus itu ribet kan Pak, dikit-dikit Ya, ngaudit dikit-dikit ngaudit, bisa nggak sih diterjunin ke orang nanti dia dapat laporan tapi laporan by email atau by apa atau by handphone dia lihat di apps, oh iya ini gue udah tahu nih, udah nggak perlu lagi yang penting udah ada bisa. akuntansinya di dalam. Harus cari sistem yang sudah langsung direct, langsung terkoneksi, kita bisa kontrol punya gitu. Jadi ini sistem saja, bisa itu satu. Nah, kedua bukan itu yang jadi problemnya ya Bu Video kami ya. Dan yang sering terjadi di lapangan itu bukan laporannya ini, tapi ada sedikit problem di dalam teknikal agar tidak memberi kesempatan kepada tikus di dalam. Tikus itu ada dua macam, tikus dari luar dan tikus di dalam. Nah, tikus dari luar kita nggak takut karena makannya dikit, kecil. Hmm. Nah, kalau tikus di dalam makannya kita nggak ketahuan, yaitu malingnya Wah, karyawan, apalagi kerjasama, wah itu bahaya. Nah, itu justru kita harus antisipasi caranya. Nah, ada caranya, ya, ada caranya. Jadi justru kita buat sistem sedemikian rupa bagaimana antar divisi itu tidak bisa saling intervensi. Nah, terus ada supervisor di atas itu lagi. Nah, itu penting. Nah, contoh ya, kita iya kasih contoh contoh Pak nih, contoh yang jelas nih. nah, Eh, contoh ya, saya di dalam mensuplai barang ke toko itu, tuh, takut itu tikus ya. yang Pak yang saya khawatirkan. Oh, berarti benar-benar tikus, tikusnya banyak. Banyak apa dikit nih Bu tikusnya Bu? Ada Wah, Pak Gabe, Pak Gabe. oke. Ini ada supplier susu supaya bisa jual lebih murah. Ada, nanti saya bisa kasih info ya, bentar. Terima kasih Pak Gabe. Oke, tikus di dalam ya. Kalau tikus di Hmm. luar, kita bisa lihat melalui CCTV dan ambilnya nggak bakal banyak. Karena apa? Mereka menyembunyikannya susah. Nah, Hmm. di dalam, ya saya kasih contoh. Beberapa kami dalam praktek ya, contoh ya.
Ada orang beli Indomie, ya, beli Indomie 5 dus, ya, 5 dus Indomie, di dalam dusnya itu diselipin rokok. Nah itu, maling dari dalam. Nah kerjasama yang belinya itu nanti temannya. Nah, Hmm. jadi ini yang contoh, salah satu contoh. Nah, contoh kedua, di mana orang, wah, lumayan Tuh, ya. berarti dia nggak bisa monitor, Pak. Apa harus monitor terus nih. Nggak bisa Nah, ditinggal, maksudnya nggak bisa di remote. Iya. betul. Oke, tadi yang dimasukkan Ibu tikus dari luar itu, ini yang lumayan tikus dalam atau tikus luar, Bu? Giovanni. Coba Oke. bisa perjelas, Bu, masalahnya. Ada kasih contoh nggak? Karena udah 20 orang soalnya. Nah, Oh. betul. Nah, Ada itu supervisor nggak? Ada manajer nggak, Bu? Ada manajer nggak di video Fami? Di dalam karyawan Ibu ada manajer atau yang... ya ini Kayak semakin manajernya Ibu nih. Kayak manajer Ibu semua nih. oke ya. Jadi begini, memang begitu ya. Karyawan kita makin banyak, kita makin sulit untuk kontrolnya. Jadi kita sudah harus membuat karyawan, membagi karyawan itu. Jangan satu karyawan itu yang bisa akses untuk semuanya. Jangan dia yang mempunyai punya otoritas di dalam semuanya. Ya, jadi kita harus mempunyai dikasih otoritas yang ada batasannya. Nah, itu penting. Sehingga sampai di sini mereka harus minta persetujuan. Sampai di sini dia harus ada persetujuan. Jadi, oke, maaf ya, Pak Fahmi ya, bukan Ibu. Sorry. Ya, bisnis Ya, keluarga. bro Fami, sorry bro. Ibu Sorry. Fami ya. Ya, oke. Jadi begitu. Jadi memang problemnya itu di situ. Nah, kadang-kadang mereka itu kerjasama. Nah, ini yang repotnya ini, kerjasama ini. Nah, jadi kita harus selalu ada orang yang monitor. Misalnya satu proses, sorry ya saya tanya dulu Pak Fami, itu retail, semi grosir atau grosir? Tolong dijawab di komentar. Wah, bro Faminya lagi di luar kali ini. Santai-santai, Pak. Oh, karyawannya mungkin Oke, pada santai, pada... oke lah ya. Jadi itu ya penting dia. Jadi kita itu harus bisa membuat ruang lingkup mereka itu punya otoritasnya sampai tertentu sehingga retail ya, sehingga mereka itu punya batasan. Nah, misalnya ini bagian ini jangan dia misalnya bagian area ya, area di lapangan, dia mereka misalnya ngawasin ini barang, karyawan segala macam ini istilahnya gini. Misalnya yang kontrol rak, kontrol barang di rak, mensuplai. Nah, delay, jadi Pak, kayaknya. Oh, mungkin oke, internetnya kali. oke, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya itu di situ kita harus ya jangan mereka itu juga bisa buka data di back office, itu nggak boleh. Terus mereka yang bagian ini jangan dengan bagian luar kasir. Nah jadi itu harus ada terpisah, kasir harus di kasir. Yang ini jadi sehingga mereka tidak bisa membuat segala sesuatu itu mereka punya otoritas ngeluarin barang, itu bahaya ya, bahaya apalagi kalau penjualannya rame gitu ya. Oke, yang berikutnya ya Pak Deki ya. Sorry, Pak. Berarti monitornya 2 kali ya? Double ya? Ada Maksudnya dengan orang yang berbeda. ya betul, bertingkat, Monitornya dua kali ya? Dua bertingkat. tingkat ya? Dengan orang yang Jadi berbeda ya? ya, jadi masing-masing ini ada ngontrolnya gitu. Dan kekurangan itu bagian stok opname Pak, karena Dewa langsung pasok barang banyak, tidak ada sistem stok opname gitu Pak. Oke ya, jadi itulah kalau kesalahan umum, ini kesalahan umum gitu. Nah,
Kalau sudah kondisi begini, Pak, Bapak harus berani ambil tindakan libur 2 hari atau 1 hari, stop off-name mulai dari zero. Start from zero. Jangan tunggu, bahaya ini Pak. Nanti modal sekian banyak, barang nggak sesuai dengan modal, hilang nggak tahu kemana, dan nggak terdeteksi. Nah biasanya begitu. Jadi maling satu, maling luar, maling dalam, dipakai, dimakan, ya itu juga maling. Jadi itu juga hilang, bocor. Belum BS ya, barang rusak, ya. Terus belum lagi nanti salah scan, itemnya nggak cocok, ya. Yang dibeli apa, yang di scan apa. Nah itu juga bisa. Bisa ya. Bisa. Itu human error, Pak. Itu human error kayaknya. Nah, misalnya belinya Indomie, belinya rokok, di scan-nya Indomie, bayar, memang bayar, kelihatan seolah-olah bayar. Tapi nilainya nggak sesuai. Wah, itu gimana itu ya? Nah, itu ada caranya. Nah, karena apalagi yang belum pakai scanner ya, yang masih dengan manual ya, manual. Nah, itulah ada beberapa kelemahan-kelemahan di situ yang harus segera kita atasi. Nah, di zaman modern sebegini sekarang ya, kalau dulu masih sulit ya, kalau zaman sekarang ini begini, software sudah murah, hardware pun sudah murah. Ya, boleh, sudah langsung mulai ganti, Pak. Langsung pakai software. Ya, jadi sudah harus pakai sistem. Nah, itu kalau sudah sistem itu, Bapak harus membuat marketing plan, terus harus membuat semua tanggung jawab masing-masing bagian itu dibeda-bedain. Jadi harus jelas, ya, kewajiban masing-masing bagian, masing-masing karyawan itu jelas gitu. Sehingga Bapak bisa monitor, ini harus laporannya ke ini, gini. Nah, biasanya usaha begini, pemiliknya sering dia single fighter. Semua dia urus sendiri. Ya, sisanya karyawan, jadi karyawan apa aja bisa dipanggil, disuruh kerjaan. Nah, itu yang kesalahan fatal selalu. Itu biasanya di traditional market. Ya, kalau di modern market, ya minimarket, sejenis minimarket, itu sudah harus setting awalnya saja, sudah harus benar-benar by system. Ya, tidak boleh kita sedikit-sedikit begini, nanti ada tenggang rasanya, ya ini nggak apa-apa lah, nantilah manual, nggak boleh. Mending produk ini nggak dijual kalau nggak bisa, nggak batal. Mending begitu daripada ini terjadi problem buat berikutnya. Ya, berarti sistem ada kelemahan. Ya, jadi stop dulu ya Pak ya. Superman. Ada pertanyaan nih Pak. Bagusnya ya, setelah kita liburkan 2 hari, selanjutnya stok opnam dicek berapa bulan sekali. Oke. Nah, betul ya Pak, single fighter udah ketahuan, baksonya dari polanya udah ketahuan Pak. Ya, oke. Terima kasih, selamat gabung ya, Panel Rezeki. Oke. Stok opnam itu berapa lama sekali ya? Tergantung produk yang item yang Bapak jual itu berapa banyak dan berapa besar toko Anda. Semakin besar, semakin sering. Nah, ya, contoh minimum sebulan sekali, ya minimum. Ya, kalau tidak mau misalnya kita agak repot, boleh saja stock opname itu dibagi berkategori. Misalnya kategori cleaning, bagian cleaning dulu, atau food dulu. Jadi 1 hari food. Jadi kita nggak keteter. Jadi kita boleh bagi-bagi Pak, karena produknya beda-beda, ya. Atau dia bagian produk apa dulu gitu ya. Jadi dibagi sehingga misalnya toko bisa saja tetap buka, tapi buka sampai jam sekian. Nah, untuk bagian ini sudah harus di steril gitu. Oke, Sally, Pak Susanto Tiu, selamat datang ya. Oke. Kemudian bagaimana tadi ada pertanyaan, bagaimana mendapatkan barang murah? Nah, ini ya, supaya kita bisa bikin promo yang menarik dan bagus, kita harus punya barang murah.
Nah, karena murah sembako itu kalau murah orang beli semua ke kita. Jangan takut, mereka akan datang. Ya, Tadi Pak sih Deki. saya ada triknya, Pak. Tadi triknya adalah berarti kita harus beli quantity lebih besar, sama Betul. belinya harus cash, ya kan? Ya, ya. Itu salah satu Oke. contoh. Kalau tidak cash pun bisa, tetapi kita ambil ya sama-sama Pak Fahmi, kita bisa juga tidak cash, tapi dengan langsung distributor itu, tetapi kuantitinya benar-benar gede. Ya, jadi kita bisa ambil promo itu sehingga kita bisa jualnya murah. Nah, terus kalau perusahaan baru kita mau meniti perusahaan baru, buatlah track record ya selama setahun ini track record mengambil barang ke langganan itu bagus. Contoh Unilever ya, produk Unilever ya. Dulu saya pernah bantuin salah satu supermarket gede ya, eh, F ya, inisialnya F ya. Saya pernah bantu saya di backnya di belakang untuk bantu dia membuat track record. Jadi produk saya karena dia baru supermarket gede ya, bukan supermarket kecil ya, gede. Jadi dia itu baru mulai bisnisnya dan belum tentu berhasil gitu. Nah, dia harus supaya dapat barang murah dan dipercaya oleh supplier, dia harus membuat track record. Dia harus membuat istilahnya orderannya itu stabil dan meningkat terus, growth-nya ada. Nah, itu Oh, jadi kita harus bikin gitu. Nah, tapi rame, dia harus harus kelihatan grow ya. kelihatan Maksudnya grow belanjanya harus lebih terus ya, selama dan setahun ya. harus tumbuh terus, naik, 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 naik. Nah, itulah kita dibantu. Saya bantuin di situ supaya dia growth. Nah, akhirnya dia growth bagus. Nah, terus dia, nah dengan growth kita mendapat kepercayaan supplier. Dan dapat kepercayaan supplier, satu, kita ada dapat nanti diberikan mungkin masa tempo barang lebih lama. Hmm. Kedua, promosi lebih murah harganya. Nah, ketiga, kita akan diberikan barang lebih banyak. Nah, contoh Unilever ya, misalnya kita awal-awal dikasih ini produk ini misalnya 50 karton punya barang atau 10 karton punya barang. Kita mau minta tiba-tiba 100 karton, nggak dikasih. Walaupun punya uang Pak Deki. Aneh ya, Pak. Nah, itu. Nah, karena perusahaan baru. Nah, jadi harus begitu. Nah, Karena jadi ngutang kali, Pak. Itu karena bayarnya ngutang ya. ya Kalau mungkin cash nggak dikasih. juga, mungkin juga, tetapi ya itu. Nah, Oh saran ya. saya ketika terjadi ini, beli di luar sebagian. Hmm. Jangan membuat minimarket Anda, supermarket Anda, usaha Anda gantung tidak jualan gara-gara nggak dapat pasokan suplai barang. Anda harus memuaskan pelanggan Anda. Jadi caranya beli ke supplier lain. Jadi jenis-jenis supplier. Sekarang saya bahas jenis-jenis supplier. Nah, supplier itu ada Ya, beberapa jenis. betul, Pak. Ya, Nah, supplier itu ada beberapa jenis. Satu supplier itu distributor, ya, pemasok, ya, distributor. Nah, kedua supplier dari grosir, ya, dari hmm. grosir ya. Oke. Ketiga supplier dari modern market perkulakan atau grosir modern market. Contoh Lotte, Indogrosir dan sebagainya. Smart Club dan apa dan banyak ya. Nah, terus dari freelance yang nawarin kita. Kadang-kadang ya ada freelance yang datang. Kemudian berikutnya trader. Yang trader itu yang jual grosir, yang nawarin kita. Nah, itu pun bisa. Nah, sekarang ada satu lagi tambahan baru. Dari online. Kita bisa belanja dari online. Contoh, beli-beli. Contoh lagi, misalnya Tokopedia. Dan karena mereka kasih harga promo, beli saja. Nggak ada salahnya. Boleh beli. Ya, mungkin karena gini ya, contoh ya. Saya ada beberapa teman yang beli banyak di dalam ini. Ada promo, misalnya cashback 20.000 untuk pembelanjaan 100.000. 20%, why not? Harga sudah murah, kena 20% lagi, murah banget. Belilah, take action, langsung beli aja. Nah, ya, jadi Tapi mungkin kita, dilihat dulu, Pak ya. Produknya itu emang oh ya, dibutuhin nggak di supermarket kita? Kalau nggak ada yang butuh kan jadi numpuk kan.
oh iyalah kita beli produk ya harus tahu produk apa yang mau dibeli. Jadi memang sudah harus produk-produk tertentu yang kita butuhkan ke garis bawah. Jadi memang tidak semua, dan dia tidak semua produk biasanya promo, hanya produk-produk tertentu. Jadi dan periodiknya pun berubah-berubah, kadang susu, kadang minyak, kadang jadi beda-beda ya. Jadi boleh dibeli dengan kondisi yang beda-beda. Kadang-kadang kosmetik ini ada karena lihat nih MCV Beauty ya selamat bergabung. Nah ya kosmetik juga sama ya. Oke. Terus bagaimana supaya kita bisa bersaing tadi ya dapat produk murah itu yaitu jangan hanya dari distributor. Nah, contoh ya saya jual barang, saya berani ngomong saya jual barangnya di bawah harga distributor. Maka orang berani beli sama saya. Nah, dan saya hanya jual grosir. Nah, penjualan saya cash. Nah, itu maka saya bisa jual murah. Kenapa? Karena saya ambilnya dengan kuantiti yang gede. Dengan kuantiti gede, saya punya diskon lebih gede, sehingga saya bisa jualnya lebih murah. Ya, jadi termasuk antar pulau, segala macam kita bisa jual. Nah, makanya, jadi dari mana belinya? Ya itu, salah satu. Nah, yang tadi ada pertanyaan, bagaimana dapat barang murah? Nah, harus diketahui dulu ibu di mana gitu, karena setiap tempat ada gitu. Nah tadi saya sudah sebutkan supplier itu dari mana, distributor, perkulakan, pemasok ya, terus bisa lagi dari trader, bisa dari grosir ya, dan macam-macam, bisa dari online, macam-macam. Nah jadi harus kenal orang seperti kita. Nah ya kita nggak perlu, bukan harus PT besar gitu, bukan harus kelihatan nama gede, justru kita di belakangnya ya. Saya pernah dikunjungin, diundang makan malam sama general manager Unilever dari Asia Tenggara, orang India. Dia ngundang saya untuk makan malam gabung dengan tim dia. Dia bertanya ke saya begini, Pak, Bapak ini di mana ya? Data Bapak tidak ada dengan kami, ya. Tetapi kami tahu Bapak belinya produk kami itu banyak sekali. Nah, jadi itu dia. Dia tahu, tapi dia nggak punya datanya. Kenapa? Karena ada cara kami supaya bisa murah. Ada cara kami tidak mau direct. Karena kami tidak mau direct. Kenapa tidak mau direct? Karena dengan direct kami tidak bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, saya tantang dia. Kalau memangnya bisa, saya beli dengan murah dengan Bapak. Bapak kasih dah. Kenapa tidak? Ya kan? Kan simple loh kita. Ya. Nah, jadi itu salah satu. Ya. Kedua, kalau kita lagi istilahnya beli barang murah yang banyak, itu membuat kita punya power untuk mengatur market. Ya, kita mau jual berapa itu kita bisa ngatur. Ya, saya pernah satu ketika barang itu mulai langka, saya beli di pasaran. Saya malah beli ya, bukan jual, beli. Contoh tahun 1998, 1999, tahun 2000, itu masa itu dolar dari 2000 sekian tiba-tiba melonjak jadi 9.000, 8.000, 9.000. Ya, 1998, 1999 masa itu ya itu dolar tiba-tiba melonjak ya. Karena ya itulah lagi keributan kita punya politik ekonomi ya. Besuan, Pak ya. Jadi masa itu orang hancur mendadak banyak, kaya mendadak juga banyak. Jadi mereka itu eksportir pada cari barang-barang dari Indonesia. Kenapa? Dolar kita masih murah, tiba-tiba naik dolar, jadi kita ekspor itu menguntungkan harga 4 kali lipat. Bayangin. Jadi saya beli barang di pasaran. Nah, itu dia. Jadi harus berani take action seperti itu. Jadi Anda mau beli barang murah,
Anda mau bisa jual barang promo murah, begitu ada barang murah yang ini, berani take action, beli dengan quantity lebih banyak. Sehingga Anda bisa jual dengan bagus. Nah, Anda bisa ngatur market di tempat Anda. Ya, Itu Pak jadi Hartono beli tahun 98 kan orang kan lagi huru hara. Berarti Pak Hartono cuannya kapan tuh? setelah Setelah huru hara setelah berarti setelah huru dua hara, bulan kemudian. setelah beberapa bulan kemudian itu kan mulai pemulihan. Nah, pemulihan tetapi itu kan masih belum itu ya, belum stabil ya, belum stabil. Nah, itu di situ ya, di Berarti situ. saya tangkap Pak Hartono ini punya simpanan dolar lah ya. Simpanan dolar yang 4 kali lipat harganya naik. itu Lalu ma beli barang, ya itu kan? tidak ada hubungannya Pak dengan Oh bisnis iya, kita. iya. Sorry Pak. Nyasar nih, nyasar, nyasar. Oke, oke. Nah, Lanjut Pak, lanjut. oke. Nah, jadi itu dia. Jadi sangat penting bagaimana mencari barang. Nah, kemudian terkait dengan ini tadi saya ada bagaimana supaya kita dapat karyawan gratis. Ya, ini yang ditunggu nih. Ini tunggu sengaja disimpan agak belakang Pak Deki, kalau nggak nanti semua udah kabur, nggak dapat tipsnya. Nah, jadi gini, kalau kita sudah berhubungan dengan distributor dengan bagus, ya, nah kita sudah membuat track record yang bagus. Nah ini makanya track record ini harus dijaga, ya. Track record ini sudah bagus, nah penjualan kita bagus. Nah, kita boleh mengajukan diri ke distributor supaya diberikan SPG untuk produk mereka. Mereka yang bayar gaji, mereka yang kasih karyawannya di sini di tempat kita. Jadi dia kerja untuk kita, tapi yang bayar gaji dari supplier. Enak nggak? Kerja, kerjanya apa aja Pak ya? Jangan-jangan cuma nawarin begini dong Pak. Apa kan ada kan yang nawarin Oh, enggak. makanan itu doang. Enggak ya? Kerja sesuai kita mau, kita bosnya. Nah, tetapi memang tetap mereka akan lebih konsen untuk menawarkan produk Produknya. mereka. Pasti. Ya, contoh kosmetik, ya, contoh dari saya Mas, dari Unilever, dari mana-mana aja. Dari sampo, dari apa aja, PNG, segala macam. Ya, boleh saja. Nah, ini perlu. Jadi Anda harus membina, membuat track record Anda itu bagus. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan istilahnya pembukuan yang bagus, nah ini sulit. Makanya saya ngomong, mulailah by system. Mulailah kita atur dengan bagus, sehingga ini kita bisa dapat karyawan gratis. Ya, jadi Oh, saya ada contoh beberapa langganan saya, ya, minimarket ya, minimarket dan supermarket. Dalam satu supermarket aja dia punya 5 karyawan gratis. Bayangin aja, 5 karyawan gratis. Jadi kan enak, 5 karyawan gratis kita sudah menghemat berapa juta, ya kan? Nah itu penting, dan kita kerja, kita bosnya tetap, walaupun dari sana kita yang ngatur jam kerja, terus kita suruh apa-apa dia harus mau, gitu. Itu oh. ya. Jadi ini suatu cara yang luar biasa, dan ini belum semua orang tahu gitu. Nah, supaya Anda tahu, supaya ini, nah Anda harus buat ini track record Anda bagus. Anda harus buat penjualan Anda bagus. Harus growth produk yang Anda jual. Cara membuat produk Anda ini growth, bagaimana? Nah, itu program lain lagi. Nah, ya, harus ada. Oh iya itu. Itu Ah, saya pikir nih. Saya kira ya udah belanja terus tiap bulan naik. Tapi barang di dalam supermarket numpuk lagi. nah, Mau track record doang tidak begitu boleh. Pak? Ya ya. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, barang yang Anda beli harus terjual. Ya, harus terjual. Jadi kalau tidak terjual, jangan beli produk item yang sama dengan yang begitu. Ya, sama-sama Pak Fahmi, boleh diterapkan nanti Pak Fahmi, dapat karyawan, gitu ya. Nah, Nanti terus satu lagi, karyawannya berkurang Pak jadi 10, yang 10 lagi gratis Pak. Ya. betul. Jadi Pak Fahmi, begitu Anda dapat karyawan gratis itu, Bapak lebih gampang kontrol, dan mereka nggak akan begitu berani macam-macam. Karena langsung tidak langsung mereka kerja di 2 perusahaan, dari supplier dan di Bapak. Supplier yang bayar gaji tapi Bapak bosnya. Enak kan?
Nah, jadi kita bisa punya karyawan, tapi orang lain yang bayar gaji. Ya, inilah yang kita harus bisa kuasai. Jadi, supaya demikian, kita harus membuat track record yang bagus, yang benar-benar bisa membuat orang itu, amin Pak, membuat supplier itu percaya ke Bapak. Jadi, kan harus ada, saya akan berikan karyawan ke Bapak, tapi Bapak, apa yang berapa banyak Bapak yang bisa ambil? Nah, kan pasti ada plus dan minusnya. Ya, jadi itu pasti ada angkanya, Pak. Ya, nanti itu berikutnya lah. Jangan, kita nggak bisa bahas di sini karena terlalu detail ya, waktunya nggak habis nanti. Nah, terus kita harus membuat promo yang berkesinambungan untuk produk. Jadi di beberapa toko langganan saya, mereka di beberapa produk tertentu, item-item tertentu, mereka selalu murah. Nah, saya kasih contoh ya, kalau supermarket ya, supermarket contohnya Tip Top ya. Tip Top itu untuk produk susu lumayan murah. Ya, saya berani ngomong. Nah, itulah yang membuat daya tarik untuk produk-produk mereka yang lain. Nah, untuk farmers market ya atau range market, produk-produk fresh mereka itu benar-benar fresh dan bagus dan lengkap. Ya, sama-sama Pak Primi Edi. Nah, jadi biar ini menginspirasi Bapak. Jadi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi Anda tentukan produk unggulan di tempat Bapak sesuai dengan lingkungan di sekitar Bapak. Nah, itu yang akan membuat Bapak akan eksis dan maju terus. Ya, itu yang akan membuat. Jadi ini perlu untuk marketing plan-nya sehingga bisnis Bapak tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah gagal. Nah, pasti berhasil. Nah, tingkat keberhasilannya bagaimana kita memanagenya itu tergantung di sana. Nah, seperti Pak Fahmi, mungkin sudah bagus, sudah berhasil, tetapi kontrolnya masih kurang. Ya, manajemennya masih kurang. Nah, di situ diperbaiki di situnya, Pak. Ya, oke. Kemudian, bagaimana mendidik karyawan supaya disiplin? Ya, tadi saya sudah jawab di sana. Ya. Kita harus membuat karyawan itu mengerti tugas dan tanggung jawab mereka itu masing-masing apa. Mereka bagian apa? Kalau kasir, kasir gitu. Kasir dia bagian apa saja. Jangan nanti kasir juga bisa bantu bagian pengeluaran barang. Nah, itu salah. Ya. Atau misalnya bagian gudang, dia bisa juga mengkasirin. Jangan. Nah, kadang-kadang ada banyak pengusaha yang mau hemat. Iya, Semua, bener Pak. Gua semua, aja. adalah kamu aja lah. Nggak bisa Pak, nggak bisa cincai. Ya, jadi nggak bisa. Jadi harus, kalau mau profesional, harus begini. Nah, terus lagi ya, kalau Pak Fahmi sudah punya karyawan begini banyak, ditata bagus, buka cabang yang banyak. Buka cabang yang banyak, nanti Bapak kontrolnya di DC namanya, Pak. Gudang DC. Ya, jadi gini, contoh Indomaret atau Alfamart, mereka itu jadi supplier itu nggak langsung ke toko mereka. Jadi supplier itu kirim barang ke gudang sentral mereka namanya, gudang sentral, yaitu DC. Jadi gudang sentral, baru dari sana mereka disuplai. Nah, bagaimana cara mensuplai? Mereka by system, di sistem komputer mereka itu sudah dibuat secara otomatis kuota, ya kuota harian. Jadi mereka ada buffer stok, stoknya harus sekian di toko. Begitu stok itu terkurangin habis, nanti secara by system barangnya langsung akan dikirim. Nah, jadi itu sangat bagus ya. Jadi andai kata kita ambil contoh Indomaret atau Alfamart ya. Kalau 18.000 sampai 20.000 udah terlalu banyak punya angka. Kita ambil contoh saja 100 toko saja. Ya. Bapak punya cabang sampai, jangan 100 lah, 10 saja Pak.
kita punya cabang 10 toko saja, ya. Dalam 10 toko, satu item punya produk, saya contoh tadi Indomie. Indomie, misalnya Indomie goreng, ya, Bapak punya stok itu. Nah, saya selalu sarankan kalau bisa Bapak itu jualnya semi grosir. Jadi eceran ada, grosir ada, dan grosir ada harga grosirnya. Grosir itu lebih murah harganya daripada eceran. Oke? Berarti Nah, reseller boleh beli, Pak. Reseller boleh beli grosir ya. boleh, boleh, boleh. Retail ya. Yang Justru penting saya kuantitinya. betul, justru kita mengharapkan ini. Kita mengharapkan warung-warung ini bisa belanja dengan kita. Nah, toko Anda akan rame, toko Anda akan bagus. Apalagi Anda membuat lagi program-program reward lagi. Nanti itu kan cerita, saya akan cerita lagi ya. Nah, ini dulu. Jadi, Ya. Anda harus jualnya semi grosir. Kalau tidak semi grosir, Anda boleh lihat kemanapun sekarang. Toko-toko minimarket yang tidak grosir, tidak semi grosir, yang jual hanya eceran, sekarang pelan-pelan makin turun omsetnya. PP, mati pelan-pelan. Kenapa tuh, Pak? Kenapa tuh? Nah, ya karena mereka tidak bisa bersaing. Kenapa nggak bisa bersaing? Karena dengan Anda jual eceran, otomatis daya beli Anda nggak tinggi. Daya beli Anda nggak tinggi, otomatis Anda tidak bisa dapat harga murah. Anda tidak dapat harga murah, otomatis Anda jualnya lebih mahal dari orang lain. Anda Oh, tidak dapat promo, Anda tidak dapat tempo, sehingga Anda tidak bisa eksis, tidak bisa bagus. Ya, berarti agar track record-nya bagus, biar banyak pembelian, mau nggak mau kita harus belajar jual barang itu ada dua, grosir sama retail ya. ya, Ya. jadi semi grosir lah, minimal itu semi grosir lah. Jadi ada yang mau Disebutnya semi, Pak ya. semi, ya, jadi ada yang beli grosir. Jadi eceran kita layani, yang grosir juga layani. Kalau yang grosir dia tidak ngelayanin eceran, dia hanya khusus grosir saja. Ya, kalau seperti saya sih hanya melayani grosir saja. Jadi kalau saya kirim barang harus ngirimnya itu satu mobil misalnya, baru bisa saya kirim gitu. Mungkin berapa item barang. Ini ada Nah, pertanyaan. ini dari teman saya nih Pak, di Singapura. Umumnya BEP, balik modal berapa lama secara umum? Setahun, 2 tahun, mungkin kalau modalnya 200 juta, balik modalnya kapan gitu kali Pak? Langsung Oh, angka deh, saya langsung angka nih, 200 juta. pertanyaan bagus. Nah, saya ada tadi cerita di awal bahwa saya pernah hampir bergabung dengan salah satu minimarket franchise dengan modal 600 juta. Nah, setelah saya pelajari dari mereka itu ngomong, BEP-nya itu akan 2,5 tahun, 3 tahun, bahkan sebenarnya 3,5 tahun baru balik modal. Saya ngomong, lama sekali. Kapan nikmatin untungnya? Saya ngomong. Nah, jadi saya tidak menyarankan, ya, maaf ya, saya tidak menyarankan kalau Anda mau jadi pengusaha sukses, mau jadi pengusaha yang benar-benar bisa fight, bisa maju. Jangan franchise yang seperti itu. Karena beban awal Anda terlalu tinggi. Di luar gedung, Anda harus bayar franchise fee, harus bayar loyalty fee, dan semua biaya operasional, karyawan, listrik, air, segala macam pajak, Anda yang nanggung. Mereka terima bersih. Nah, malah saya akan mengajarin Anda, justru Andalah yang menciptakan franchise-nya, franchiser Anda jadi. Karena disitulah untungnya. Nah, seperti Indomaret, Alfamart, sebenarnya mereka tidak lagi melihat omset mereka berapa besar. Mereka tidak melihat itunya lagi gitu. Ya, sebenarnya mereka franchise Pak ya. ya, Franchise mereka ya. Jadi lu bayangkan ya, kita kupas sedikit lebih dalam ya. Bayangkan ya, satu toko Indomaret ya, satu stok untuk yang saya ketahui ya, satu stok Indomie, misalnya Indomie goreng, satu toko itu minimal 10 karton.
Indomie soto, Indomie ayam bawang, Indomie kaldu, dan sebagainya, dan sebagainya. Satu item itu lebih kurang 10 karton. Nah, bayangin itu kalau udah 10 item, itu sekitar 100 karton. 100, Nah, 100 karton. 100 karton dikali, kalau kita ngomong 1000, berapa Pak? 100.000. 100.000. Kenapa Pak Kali, kali Kak, 1.000? Profit ya? ya, 1.000-nya profit ya? jangan dulu, kita hitung kartonnya aja dulu. Nah, Oh, 100 karton. Kenapa dikali 1.000 Pak? dikali 1000 toko, 1000 Oh, 1.000 toko, toko. Toko. 100.000. Kali 10.000, Terus tambah lagi 1.000 nol kan, berarti. 1 juta lah karton. Oke. Ya, kalau 18.000, 18.000 juta. 1 juta, 1.800.000 karton untuk Indomie doang. Mhm. Bayangin Indomaret, ya, bayangin Indomaret dalam satu kartonnya itu dia cuma ngambil untungnya Rp1.000 saja. Berarti dalam 1 minggu itu dia sudah hitung berapa Pak? 1.000 dikali 18, 1,8 juta. 1.800.000. Dia sudah untung berapa untuk satu item produk itu? 1,8 M kali ya. Nah, Kayaknya sih Pak ya. nah, nah itu saya kasih gambaran kecil itu saja. Nah, terus bukan itu saja Pak. Bayangkan, bayangkan Bapak itu beli produk itu dari Indomarko, belinya Tempo Pak. Bapak dikasih Tempo 1 bulan. Bapak jualnya 1 minggu atau 2 minggu. Nah, 2 minggu Bapak jualan dan cash bentuknya, Bapak punya 2 minggu baru lagi dibayar uangnya, kan benar nggak Pak? Baru jatuh tempo uangnya. Nah, uang cash flow ini Bapak simpan ke bank, bayangkan itu Bapak sudah untung lagi berapa Pak? Untuk bunga deposito untuk satu kategori barang. Pokoknya kalau deposito itu 6% per tahun. Hmm. Berarti per bulan ya bagi 12 aja Pak. Kayak 0,5%. Nah, Bapak hitung aja deh. Saya nggak mau Ya, ngitung lagi, Pak. Itu untuk satu contoh produk aja, Pak. Belum lagi oke. wah. Jadi ini, Pak. 0,2 lah, 0,2% lah. Oke. Nah, jadi itu dia, Pak ya. Jadi bahkan ya, terus terang ya, saya belum cerita lagi. Bahkan kalau Anda bisa besar, bisa bagus, Anda bisa buka cabang, buka usaha cabang tanpa modal. Wah, ini lebih gila lagi ini. Gimana tuh Pak? Gimana tuh caranya? Nanti itu mungkin episode berikutnya. Jadi ya Ya, itu, ada waktu 10 menit. jadi itu mungkin, jadi gitu. Jadi ada beberapa, bahkan sudah beberapa supermarket besar itu karena mereka jualnya grosir, mereka dapatnya cash ya. Mereka dapatnya cash. Jadi barang kalau supermarket besar, mereka mendapat tempo lebih lama. Jadi mereka mendapat tempo bisa 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau seperti Carrefour, Giant, Hypermart, dan sebagainya, mereka itu bahkan setiap Anda mau jual produk ke mereka itu, satu, Anda harus bayar listing fee untuk daftarkan produk saja. Terus kedua, loyalty fee. Ketiga, Anda harus payment dipanjangin. Sampling, branding, wah banyak, Anda akan dikenakan banyak punya biaya-biaya. Nah, terus Anda harus bayar biaya katalog segala macam, itu di branding, ya, listing fee dan segala macam. Wah, itu Anda berat, ya. Dan supplier, cara kita produk dari supplier itu kita bisa dapatkan satu dari supplier langsung dengan cara belinya tempo, belinya tunai. Terus ada produk-produk baru nanti kalau kita sudah eksis, kita akan mendapatkan produk itu secara konsinyasi, yaitu titip jual. Ya, titip jual. Nah, kalau kita punya usaha sendiri, ini semua bisa kita dapat, kita bisa lakukan.
Tetapi kalau bukan usaha kita sendiri, kita tidak bisa apa-apa. Anda tidak bisa lakukan apapun. Ya, jadi itu kerugian kalau kita franchise ya. Jadi Pak kalau Hartono, kita itu kerugiannya franchise karena modalnya lebih besar dan kita baliknya 3,5 tahun, ya lama pokoknya ya. Nah, ini saya mau nanya nih, yang kemarin, yang tadi kan topik utamanya adalah bagaimana agar kita bisa bersaing, Pak. Oh, ada Indomaret di sebelah, seberang ada Alfamaret, itu gimana tuh, Pak? Itu yang ya belum kejawab nih kayaknya nih. Nah, betul ya. Jadi akhirnya muncul juga pertanyaan ini ya. Jadi ya itulah dengan kita mendapatkan kita karena kita menjualnya dengan semi grosir sehingga kita mendapatkan omset yang lumayan bagus. Nah, kita bisa dapatkan pembelian dengan lebih banyak. Ya, dengan pembelian yang lebih banyak, kita akan mendapat harga lebih bisa bersaing, diskon lebih gede. Bahkan kadang-kadang kita bisa dapat promo. Kita kalau kamu udah dikasih target, misalnya kamu dalam sebulan atau 3 bulan, kamu bisa ngambil ini 500 karton, kamu dapat diskon tambahan 2%, plus tiket jalan-jalan seminggu ke Eropa, misalnya. Lumayan. Nah, itu dia. Jadi, ini Anda bisa dapatkan. Dan nanti akan banyak penawaran seperti ini. Anda akan dapat gratis, gratis, gratis. Nah, terus tadi ini saya muncul lagi ya, Pak. Jadi, dengan demikian, dengan dapatnya promo ini, Anda bisa promokan lagi, Pak, ke pelanggan Anda. Supaya apa? Supaya penjualannya lebih kencang. Ya, karena dari supplier biasanya dapatnya kredit, sehingga Anda bisa jualnya lebih, ambil margin lebih, ikutin promo, Anda lebih murahkan sedikit, ya, dengan murahkan ini sedikit, penjualan Anda akan naik, pasti akan naik. Ya, begitu itu naik, nah, Anda punya track record akan bagus. Ya, omset Anda akan naik. Nah, bisa kadang-kadang bahkan kita jualnya dengan modal. Bisa, boleh. Jual modal pun boleh. Jadi untungnya apa, Pak? Ada untungnya. Ya, kita beli kredit 1 bulan dari customer. Ya, kita jual minimal pembelian 100 karton, 50 karton. Anda akan mendapatkan harga khusus. Nah, Anda kasih dapat harga khusus. Ya, saya sudah ngajarin ini ke beberapa langganan saya. Mereka lakukan 1.000 karton punya barang, 2 hari habis. 2 hari habis. Ya, 2 hari habis. Nah, dengan 2 hari habis, mereka punya 28 hari punya itu dana itu disimpan ke Tempo. Nah, cash flow Anda akan kuat sekali. Anda punya uang yang sangat banyak sekali untuk bisa beli produk-produk lain dan Anda akan kuat sekali saat itu. Ya. Nah, karena itu satu punya produk. Kalau misalnya produk Anda 20 seperti ini, Pak. Coba bayangin, Pak. Kalau 50 ya. Nah, Ya berarti jadi bunganya dari bank ya. Oke. Nah, jadi saya kasih bocoran. Jadi sehingga dengan adanya dana ini yang berkesinambungan dengan yang sangat gede ini, kalau di minimarket mungkin angkanya belum begitu gede ya. Tetapi kalau kita yang sudah main, yang ada yang grosir yang sangat gede, mereka itu mainnya sudah eman ya, eman. Bahkan satu toko eman ya, misalnya satu toko itu bisa dalam seminggu itu harus menciptakan satu toko itu ciptakan sampai 100 M. Ya, satu toko 100 M. Bapak kalinanya dia 20 toko, Pak. Bapak bayangin itu berapa kuat punya. 1 minggu, Pak. Ya, dalam 1 minggu. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, bayangin dia kalau dia dalam sebulan dapatnya berapa banyak. Nah, maka ada berapa punya usaha, kita sudah lihat, mereka dengan dana ini, mereka buka cabang. Nggak bikin promo lagi, buka cabang. Nggak pakai modal jadinya, Pak. Itu dia, Pak. Modalnya dari keuntungan itu ya? Ya, Keuntungan. dari dana yang nganggur di rekening Bapak. Oke.
manfaatkan puter. Nah, itulah yang terjadi juga sebenarnya di bursa saham ya itu yang dilakukan kan. Dana yang kita pakai di saham itu saham yang diputar buat bisnis. Nah, ya itu. Hmm. Nah, ini dana yang ada di rekening Anda. Oke? Nah, Oke. nah terus kemudian lagi ada lagi tadi pertanyaan Pak itu berapa lama kita BEP-nya? Ya, BP-nya. Kalau nggak Tergantung 200 juta ya. tergantung Bapak usahanya itu seberapa besar, modal seberapa besar, dan cara melakukannya itu sudah bagus enggak. Yang bagus itu apa? Satu, sistem yang dijalankan sudah cukup bagus. Kedua, harga cukup bersaing. Ketiga, di tempat Bapak itu, Bapak sudah cukup brandingnya cukup bagus belum? Eksis belum? Nah, sudah ditahu nggak semua lingkungan Bapak bahwa Bapak itu sudah ada buka di antara mereka? Ya. Ketiga, terus produk-produk yang mereka butuhkan ada nggak pada mereka? Apa pada toko Bapak? Kalau ada, nah itu sudah bagus. Nah, terus pelayanan di toko Bapak itu bagus nggak? Ya, Wah, apalagi. ini banyak sekali Pak langkah-langkahnya kalau saya lihat ya. Nah, jadi kemudian ada lagi toko-toko tertentu memberikan reward. Nah, tambahan lagi ada reward. Contoh, Anda setiap pembelanjaan Anda senilai 500 ribu di dalam satu store, Anda akan mendapatkan 1 poin. Nah, di dalam apabila Anda mencapai 10 poin, Anda berhak mendapatkan 1 buah rice cooker. Nah, itu contoh buat pelanggan. Anda bisa mengadakan promo-promo yang banyak. Ya, jadi ini untuk mengikat pelanggan. Nah, saya sarankan tipe ini. Kenapa? Karena dengan cara ini, Anda akan bisa mendata langganan Anda. Ya, umumnya minimarket yang umum secara ini mereka tidak tahu pelanggan mereka dari mana, siapa saja, berapa lama, berapa banyak mereka belanja. Tetapi dengan ada reward, ada member, ada apa, Bapak bisa mendata langganan Anda dan membuat mereka akan loyal terhadap usaha. Loyal terhadap minimarket Anda atau supermarket Anda atau usaha Anda. Jadi Berarti ini bikin kartu diskon, kartu member, kalau ada member ini diskon kali Pak ya. betul, bikin member. Nah, kalau nggak mau member boleh, tapi bikin reward. Itu juga nggak apa-apa. Karena kadang-kadang orang nggak mau ngeluarin biaya tambahan untuk bikin member segala macam. Sebenarnya enggak. Mau bikin member 25.000 kan mereka yang bayar kok. Benar enggak? Nah, apabila mereka sudah mendapatkan manfaatnya, jangan ragu, mereka tidak akan segan untuk membayar. Ya. Tapi kalau kalau Anda mau member Anda gratis, boleh minimal belanja 1 juta. Ya, boleh, why not? Itu contoh. Sama Ya. aja ya Pak ya, Sama aja. hitungannya buat bayar itu ya. Oke, ya. Jadi itu akan membuat cash flow Anda, usaha Anda bagus, lancar, ya. Jadi terus satu lagi, kurangin produk-produk yang tidak produktif, ya, yang akan membuat stok Anda mati di sana, buat dia expire dan sebagainya. Kurangin, ya, jangan terlalu banyak. Terus andalkanlah produk-produk produktif dan Anda harus tahu sumber-sumber barang itu di mana. Ya, di mana belinya? Ya itu salah satu dengan saya. Bukan promosi ya, tapi betul memang ya, contoh ya itu ya. Ya. Jadi Anda harus belajar supaya usaha Anda bisa bagus, usaha Anda bisa langgeng, cepat maju. Jangankan di situ, mungkin ya kalau bagus setahun Anda bisa pulang modal, 1,5 tahun bisa pulang modal. Pak Hartono, ini kayaknya tinggal 30 detik lagi nih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Oke, ini mungkin terakhir. Ya, kalau misalnya saya nggak mau pusing, aduh, ini pasti terlalu banyak liku-likunya kan. Gimana sih bisa hubungi Pak Hartono? Oke. Atau apa? Bagi bapak-bapak training apa? Betul.
bapak-bapak, ibu-ibu yang bagi yang mau training atau konsultasi ya atau dalam bisnis ini atau mungkin mau cari barang yang lebih murah, produk apa saja, boleh hubungin saya, boleh diketik ya. Nomor Pak, boleh saya ketik nomornya? Oke, kosong Hartono 0819 Mhm. Udah. 0819 02 Ya. 91 2211. 912221 ya. Bukan, 91 22 11. Oh, 2211. Ya, ya. 0819 02 91 2211. Ya. Jadi ini ada perkenalkan sekali lagi ya. Ya, saya memang bergerak di bidang saya supplier ya. Saya supplier, saya trader, saya grosir untuk produk-produk semua supermarket ini. Ya, dan kami mengenal sistem, mengenal ini ya trik-trik dalam bisnis ini semuanya ya. Jadi yang modern, yang besar sampai yang kecil kami mengenal, bahkan supplier-supplier kami kenal. Ya, jadi jangan segan-segan, boleh kontak nomornya sudah ada di sana untuk konsultasi, mungkin training, mau coaching atau apa, silakan. Ya, Bahkan yang di luar negeri, misalnya dia ada modal, udah deh, saya mau selain Pak Hartono itu boleh. gimana tuh? Ya, apabila mungkin ada yang mau memberikan misalnya ke kita untuk dibuka cabang atau apa, boleh. Ya, nanti kita akan buatkan semua proposal atau marketing plan-nya dan sebagainya. Nanti akan kita buat dengan bagus. Ya, nah jamin saya akan ngomong usaha akan berhasil kalau kita serius. Ya, kalau serius ya. Kalau kita nggak serius, sulit. Karena bisnis ini sangat kompleks. Ya, kalau bisa sukses di bisnis ini, bisnis lain pasti sukses. Wah, dari Jogja, Wah, terima kasih. Ya, di bisnis tantangannya ini, berat loh. kalau di bisnis ini bisa sukses, bisnis lain gampang, gampang. Karena ini kompleks, ya. Karena kita ke barang, ke manusianya, ke sistem, ke teknik-tekniknya, ke supply dan segala sesuatu. Banyak technical problemnya. Oke. Wah, terima kasih Salam nih juga. Pak Hartono udah Terima mau kasih. join di Tanya Mentor. Ini banyak sekali Apakah manfaatnya ini. apakah semuanya eh, masih bisa terjawab pertanyaan masing semuanya? Kalau tidak, silakan ya. Kalau bagi yang merasa puas dengan kita punya ini, silakan di love sekarang ya, di like ya, Ya, silakan di ya. Oke. atau mau ada part 2-nya nanti, apa mau nanti? Nanti saya adain lagi. Oke, silakan diketik di Kalau komentar. Mungkin kita akan beli dari sisi lain atau dari bisnis lain, mungkin ya. topik apa yang mau dibahas mungkin next berikutnya. Ya. Nah, dan Tapi saya tentu lanjut ya, Pak Hartono, lanjut. ya, dan saya mungkin juga akan memberikan juga live juga Instagram mungkin di ruang lain nih, maaf ya, yaitu di mengenai leadership ya, mengenai leadership ya. Jadi mungkin Anda juga yang mau belajar, mau mendengar, silakan juga nanti di ISC Group ya. Jadi di installing sukses consultation ya. Oke, oke, terima Saya kasih. catat ya. Saya catat aja di sini. Sama-sama, Pak Fami. Pak, ini yang sosmed ini saya nggak tahu Pak apa ini, maaf. Terima kasih sama-sama. Itu teman saya Pak, itu yang di Singapura Pak. Singapura namanya? Nah, Melvin Antonius. Agnes, terima. Oke, Ya, nah akan ya di installing sukses community di jam 7 malam hari Rabu ya. Saya ada hadir di sana juga. Sama-sama semua. Semoga sukses, semoga maju. Ayo semangat, kembalikan usaha Anda menjadi yang benar-benar bisa mensukseskan, memotivasi orang, menghidupin orang banyak. Harus punya visi membantu semua orang di sekitar kita. Ya, jadi bukan hanya mencari profit,
tetapi membantu semua orang di lingkungan kita. Ya, memberi makan, memberi pekerjaan, memberi harga murah, dan Oke, Pak, sebagainya. 7 detik habis. Oke, Saya terima udah kasih. selesai.